Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran. Mata pelajaran Matematika kelas 7 semester 1 masih mengenai pokok bahasan bilangan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat, khususnya untuk perkalian dan pembagian. Kemudian yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan bulat, khususnya untuk perkalian dan pembagian. Operasi hitung bilangan bulat, kita akan bahas perkalian pada bilangan bulat. Operasi perkalian adalah operasi penjumlahan yang berulang. Jika dalam operasi perkalian berlaku A dikalikan B, maka merupakan penjumlahan berulangan bilangan B sebanyak A suku, atau dapat ditulis sebagai berikut. Jika A dikalikan B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya sebanyak A suku. Jika kita contohkan ke dalam bilangan, perhatikan di sana 5 dikalikan 2, ini bilangan bulat positif ya keduanya, maka sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali, maka akan menghasilkan 10. Nah, jika contohnya perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, perhatikan di sana 4 dikalikan negatif 2, maka sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sebanyak 4 kali, maka akan menghasilkan negatif 8. Perhatikan kembali contoh perkalian bilangan bulat. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung sebesar Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Nah, permasalahan tersebut jika kita sajikan dalam bentuk perkalian sama saja dengan 7 dikali 500.000. Artinya dia selama 7 bulan menabung 500.000, maka sama saja dengan 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan 3.500.000. Nah, sehingga banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah Rp3.500.000. Jika dibuat ke dalam garis bilangan, bisa kalian lihat contohnya di slide yang Ibu sajikan. Dalam operasi perkalian bilangan bulat, kalian harus memperhatikan perkalian bilangan bulat yang berlaku ya. Jika positif dikalikan dengan positif, maka akan menghasilkan bilangan yang positif. Jika positif dikalikan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jika negatif dikalikan positif, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif. Jika negatif dikalikan negatif, maka akan menghasilkan bilangan yang positif. Ini harus diingat ketika kalian akan melakukan operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, contoh yang A, 4 dikalikan 3. Keduanya sama-sama bernilai positif ya, bilangan bulat yang bernilai positif. Maka nanti akan menghasilkan bilangan bulat positif juga. Di sana menghasilkan 12. 12 merupakan bilangan bulat positif. Kemudian yang B, 2 dikalikan negatif 3. Di mana bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif. Di sana ketentuannya maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. 2 dikalikan negatif 3 menghasilkan bilangan bulat negatif 6.
Yang C, bilangan bulat negatif dikalikan dengan positif. Negatif 5 dikalikan 2. Maka nanti akan menghasilkan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 10. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 7. Nah, kedua bilangan ini merupakan sama-sama bilangan negatif ya, bilangan bulat negatif. Ketika negatif dikalikan negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat yang positif. Negatif 3 dikalikan negatif 7 akan menghasilkan positif 21 atau 21. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, ya, ada beberapa. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran, di mana perkalian dua bilangan bulat ini akan selalu sama. Jika A dikalikan B, maka sama saja akan B dikalikan A. Contoh, yang pertama perhatikan, jika A-nya 3 dan B-nya negatif 2, maka 3 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 2 dikalikan 3. Maka akan menghasilkan negatif 6. Contoh yang kedua, jika A-nya negatif 4 dan B-nya negatif 6, maka negatif 4 dikalikan negatif 6 sama saja dengan negatif 6 dikalikan negatif 4. Dan maka akan menghasilkan positif 24 atau 24. Sifat yang kedua pada perkalian bilangan bulat yaitu asosiatif atau pengelompokan. Perhatikan, untuk asosiatif, jika A dikalikan buka kurung B dikalikan C tutup kurung, maka akan sama saja dengan buka kurung A dikalikan B tutup kurung dikalikan C. Contoh, jika A-nya 3, B-nya negatif 4, dan C-nya 5. Maka di sana 3 dikalikan buka kurung negatif 4 dikalikan 5 tutup kurung sama dengan 3 dikalikan negatif 4 dikali 5 menghasilkan negatif 20. Sehingga 3 dikalikan negatif 20 menghasilkan negatif 60. Kemudian kita akan bahas sifat asosiatif yang buka kurung A dikalikan B tutup kurung dikalikan C. Angkanya tetap sama ya. Buka kurung A-nya 3, B-nya negatif 4, C-nya 5. Buka kurung 3 dikalikan negatif 4 tutup kurung dikalikan 5 sama dengan, nah kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 3 dikalikan negatif 4 yaitu negatif 12 dikalikan 5. Negatif 12 dikalikan 5 menghasilkan negatif 60. Berdasarkan sifat asosiatif ya, mau yang kiri ataupun yang kanan, perhatikan nilainya sama-sama menghasilkan negatif 60. Sifat perkalian pada bilangan bulat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Kita akan bahas yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bentuknya A dikalikan buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan atau akan sama saja dengan buka kurung A dikalikan B tutup kurung ditambah buka kurung A dikalikan C tutup kurung. Contohnya, yang A, perhatikan, kita umpamakan A-nya ini 4, B-nya 3, dan C-nya 2. Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri ya, yang bentuknya A dikalikan buka kurung B ditambah C tutup kurung. Maka 4 dikalikan buka kurung ditambah 3 ditambah 2 tutup kurung, maka 4 dikalikan 3 ditambah 2 menghasilkan 5, sehingga di sana 4 dikali 5 menghasilkan 20. Coba kita akan gunakan yang sebelah kanan ya. Cara yang sebelah kanan. Apakah hasilnya sama atau tidak?
A-nya tadi 4, B-nya 3, dan C-nya 2. Maka buka kurung, 4 dikalikan 3, tutup kurung, ditambah buka kurung 4 dikalikan 2, tutup kurung. 4 dikalikan 3, 12, ditambah 4 dikalikan 2 itu 8. 12 ditambah 8 menghasilkan 20. Sama ya? Baik yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan pada distributif perkalian terhadap penjumlahan, perhatikan akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 20. Perhatikan yang B, A-nya 3, B-nya 2, C-nya negatif 5. Kita akan operasikan dulu yang sebelah kiri ya. Yang bentuk A dikalikan buka kurung B ditambah C tutup kurung. 3-nya tetap kita turunkan, 3 dikalikan, kita operasikan yang di dalam kurung, 2 ditambah negatif 5 menghasilkan negatif 3, sehingga 3 dikalikan negatif 3 akan menghasilkan negatif 9. Nah, kita operasikan kembali yang sebelah kanan, A-nya 3, B-nya 2, dan C-nya negatif 5. Buka kurung, 3 dikalikan 2 tutup kurung, ditambah buka kurung, 3 dikalikan negatif 5 tutup kurung. Kita kerjakan yang di dalam kurung, 3 dikalikan 2 menghasilkan 6, ditambah yang di dalam kurung, 3 dikalikan negatif 5 menghasilkan negatif 15. Sehingga di sana, 6 ditambah negatif 15 menghasilkan negatif 9. Nah, perhatikan, kedua sisi sebelah kiri ataupun sebelah kanan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu negatif 9. Nah, ini merupakan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuknya A dikalikan buka kurung B dikurangi C tutup kurung, sama dengan buka kurung A dikalikan B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikalikan C tutup kurung. Contoh, kita contoh yang A dulu bahas ya. A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya 3. Kita operasikan dulu yang sebelah kiri ya. Yang A dikalikan buka kurung B dikurangi C tutup kurung. A-nya 2 dikalikan buka kurung 5 dikurangi 3 tutup kurung. 2-nya tetap di sana, 2 diturunkan dikalikan 5 dikurangi 3 menghasilkan 2, sehingga di sana 2 dikalikan 2 menghasilkan 4. Coba kita operasikan yang sebelah kanannya ya, bentuk yang sebelah kanan. Di mana A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Buka kurung 2 dikalikan 5 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikalikan 3 tutup kurung. 2 dikali 5 10 dikurangi 2 dikali 3 6. Maka 10 dikurangi 6 menghasilkan 4. Kedua belah sisi ya, kiri dan kanan sama-sama menghasilkan bilangan 4. Nah, ini contoh distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat perkalian bilangan bulat yang keempat itu unsur identitas, di mana bilangan bulat jika dikalikan dengan unsur identitas, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, unsur identitas di sini pada perkalian bilangan bulat adalah 1. Apa bentuknya? A dikalikan 1. Nah, 1 ini unsur identitas pada perkalian. Maka akan sama dengan 1 dikalikan A menghasilkan A, atau hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh yang pertama, A-nya 3 dikalikan 1 sebagai unsur identitas pada perkalian. Maka akan sama dengan 1 dikali 3 menghasilkan 3. Nah, 3 ini merupakan A atau bilangan itu sendiri. Kemudian, yang kedua contohnya, kita gunakan A-nya bilangannya negatif 4 dikalikan unsur identitas pada perkalian yaitu 1. Maka sama dengan 1 dikalikan negatif 4 menghasilkan negatif 4. Nah, negatif 4 sebagai A yaitu bilangan itu sendiri. Kemudian yang kelima,
sifat perkalian bilangan bulat yaitu tertutup. Nah, di mana hasil dari perkalian dua bilangan bulat adalah bilangan bulat. Contoh, 2 dikalikan 3. Keduanya merupakan bilangan bulat yang positif, maka akan menghasilkan 6. 6 merupakan bilangan bulat positif, ya. Kemudian 4 dikalikan negatif 2. 4-nya bilangan bulat positif, negatif 2-nya bilangan bulat negatif, menghasilkan negatif 8. Nah, negatif 8 juga merupakan bilangan bulat. Kemudian, negatif 3 dikalikan 5 menghasilkan negatif 15. Negatif 15 ini merupakan bilangan bulat negatif yang juga termasuk bilangan bulat. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 6 menghasilkan positif 12 atau 12. 12 di sini juga merupakan bilangan bulat. Nah, unsur yang selanjutnya, sifat perkalian bilangan bulat yang keenam, yaitu sifat bilangan 0. Perkalian bilangan bulat dengan bilangan 0 atau sebaliknya, maka akan menghasilkan nilai 0. Perhatikan, A dikalikan 0 sama dengan 0 dikalikan A menghasilkan 0. Contoh, A-nya 4 dikalikan 0 sama dengan 0 dikalikan 4 menghasilkan 0. Kemudian kita gunakan A-nya negatif 3. Negatif 3 dikalikan 0 sama dengan 0 dikalikan negatif 3 juga menghasilkan 0. Nah, ini keseluruhan merupakan sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Selanjutnya kita akan bahas pembagian bilangan bulat. Nah, operasi pembagian bilangan bulat merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Contohnya, jika ada perkalian 4 dikalikan 3 menghasilkan 12, itu sama saja dengan 12 dibagi 3. Ya, operasi pembagian maka akan menghasilkan 4. Kemudian jika ada operasi perkalian negatif 3 dikalikan negatif 7 menghasilkan 21, maka pada operasi pembagian sama saja dengan 21 dibagi negatif 7 maka akan menghasilkan negatif 3. Nah, kesimpulannya, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku A dikalikan B sama dengan C, sehingga C dibagi B akan menghasilkan A. Nah, ingat, sifat pembagian bilangan bulat ini hampir sama dengan sifat perkalian pada bilangan bulat, ya. Jika ada bilangan bulat bernilai positif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat yang positif juga. Jika ada bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Jika ada bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Ya, jika ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat yang positif. Nah, pada pembagian bilangan bulat ini tidak bersifat tertutup, ya. Beda dengan perkalian. Hasil dari pembagian dua bilangan bulat belum tentu merupakan bilangan bulat. Contoh, ya. Perhatikan yang pertama, 6 dibagi 3. Keduanya merupakan bilangan bulat positif, ya. Sama dengan 2. Menghasilkan bilangan bulat. Kemudian jika ada negatif 15 dibagi 4, maka akan menghasilkan negatif 3/4. Nah, ini kan bukan bilangan bulat, ya, hasilnya. Ini merupakan bilangan pecahan. Jadi, tidak bersifat tertutup. Kemudian, negatif 3 dibagi negatif 6. Maka dia akan menghasilkan 1
1/2. Nah, 1/2 ini bukan bilangan bulat tetapi bilangan pecahan. Maka dari itu, sifat pembagian pada bilangan bulat itu tidak bersifat tertutup. Artinya, hasil dari pembagian dua bilangan bulat belum tentu merupakan bilangan bulat. Pada operasi hitung bilangan bulat, ada juga yang dinamakan operasi campuran bilangan bulat. Artinya, operasi ini meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan dijadikan satu ya. Dalam menyelesaikan operasi campuran bilangan bulat, ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam operasi campuran bilangan bulat terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung, maka operasi hitung di dalam tanda kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, apabila terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, ini keduanya sama kuat ya, sehingga dikerjakan operasi hitung yang terletak di sebelah kiri terlebih dahulu. Yang ketiga, apabila terdapat operasi perkalian dan pembagian, nah keduanya juga sama kuat sehingga dikerjakan operasi hitung yang terletak di sebelah kiri terlebih dahulu. Yang keempat, apabila terdapat operasi perkalian dan pembagian serta operasi penjumlahan dan pengurangan, maka operasi perkalian dan pembagian lebih kuat sehingga dikerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru setelah itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang pertama, 21 dikurangi 6 dibagi 2 ditambah 4 dikali negatif 5. Ingat, jika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang lebih kuat, perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Kita kerjakan terlebih dahulu yang pembagian ya. 21-nya tetap, kita tulis 21 dikurangi. Nah, kita kerjakan 6 dibagi 2. Menghasilkan 3. Ditulis di sana 3. Kemudian ditambah. Kita operasikan dulu yang perkalian. 4 dikali negatif 5. Maka di sana 21 dikurangi 3 ditambah hasil kali dari 4 dikalikan negatif 5 yaitu negatif 20 sama dengan, nah ini kan sudah pengurangan dengan penjumlahan, maka kekuatannya sama, kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. 21 dikurangi 3, 18 ditambah negatif 20. Kita punya hutang 20 dibayar 18, maka masih hutang ya, yaitu negatif 2. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan ada perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Ingat yang dikerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Tapi ingat, jika ada yang di dalam kurung, maka yang di dalam kurung harus dioperasikan terlebih dahulu. Ya, maka di sana 6, 6-nya kembali kita tulis 6 dikalikan hasil dari pengurangan 12 dikurangi 7 yaitu 5 ditambah negatif 8 dibagi 2. Kita tulis lagi 6 dikalikan 5 ditambah, kita operasikan yang pembagian negatif 8 dibagi 2 yaitu negatif 4. Sehingga di sana perhatikan ada operasi perkalian dan penjumlahan. Ingat, berarti lebih kuat perkalian. Kita operasikan dulu yang 6 dikalikan 5, maka akan menghasilkan 30 ditambah negatif 4. 30 ditambah negatif 4 ini sama saja dengan 30 dikurangi 4. Atau kamu punya hutang 4, dibayarnya 30. Apakah masih berhutang? Tentu tidak ya, maka menghasilkan positif 26 atau 26.